Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan dari tugas mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPD. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Putri Oktaria, NIM 2030502087, kelas 2052 BPIC, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama perbedaan psikoterapi dengan konseling, yang kedua pendekatan mental illness, dan yang ketiga bentuk-bentuk utama psikoterapi. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan antara psikoterapi dengan konseling. Pengertian konseling. Menurut Prayitno dan Erman Amti 2004, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Menurut APGA American Personal Guidance Association, konseling adalah hubungan antara seseorang individu yang memerlukan bantuan untuk mengatasi kecemasannya yang masih bersifat normal atau konflik atau masalah pengambilan keputusan. Sedangkan psikoterapi, menurut Haryanto 2010, psikoterapi adalah proses difokuskan untuk membantu Anda menyembuhkan dan konstruktif, belajar lebih banyak bagaimana cara untuk menangani masalah atau isu-isu dalam kehidupan Anda. Hal ini juga dapat menjadi proses yang mendukung ketika akan melalui periode yang sulit atau stres meningkat, seperti memulai karir baru atau akan mengalami perceraian. Menurut Goldberg 1967, psikoterapi merupakan suatu bentuk perlakuan atau treatment terhadap masalah yang sifatnya emosional dengan tujuan menghilangkan simptom untuk mengantarai pola perilaku yang terganggu serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang positif. Yang kedua, pendekatan terhadap mental illness. Perubahan seperti apa yang akan diraih oleh suatu proses psikoterapi biasanya berhubungan dengan metode dan teknik yang digunakan oleh terapisnya berdasarkan pada teori kepribadian yang melandasi pemberian terapi. Berikut ini akan saya jelaskan berbagai pendekatan menurut dua tokoh, yaitu Ivey DKK dan Corey terhadap mental illness adalah sebagai berikut. Tujuan psikoterapi psikodinamika menurut Ivey adalah membuat sesuatu yang tidak sadar menjadi sesuatu yang disadari. Rekonstruksi kepribadiannya dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang sudah lewat dan menyusun sintesis yang baru dari konflik-konflik yang lama. Corey mengatakan tujuan psikoterapi menurut psikodinamika sebagai membuat sesuatu yang tidak sadar menjadi sesuatu yang disadari, membantu klien menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman yang sudah lewat dan bekerja konflik yang ditekan melalui pemahaman intelektual. Ivey menggambarkan tujuan psikoterapi Rogerian adalah untuk memberikan jalan terhadap potensi yang dimiliki seseorang agar dapat menemukan dirinya sendiri yang nyata dan ideal, mengeksploitasi emosi yang majemuk, memberi jalan bagi pertumbuhan dirinya yang unik. Corey di sisi lain menggambarkan tujuan psikoterapi Rogerian sebagai pemberian suasana aman dan bebas agar klien mengeksplorasi diri dengan enak sehingga ia bisa mengenali hal-hal yang mencegah pertumbuhannya dan bisa mengalami aspek-aspek pada dirinya yang sebelumnya ditolak atau terlambat untuk memungkinkan berkembang ke arah keterbukaan,
memperkuat percaya diri, kemauan melakukan sesuatu dan meningkatkan spontanitas dalam hidupnya. Pendekatan antara lain pendekatan ekstensian humanistik, merumuskan tujuannya oleh Ivey sebagai proses untuk menemukan arti dan melakukan tindakan, menyadarkan hal-hal yang asasi pada manusia tentang pemilihan, keterlibatan diri, dan kecemasan, serta mengembangkan aspek-aspek dalam dirinya dalam mencapai kematangan. Corey menyatakan tujuan pendekatan eksistensial humanistik sebagai upaya untuk membantu seseorang mengetahui bahwa ia punya kebebasan dan menyadari kemungkinan-kemungkinan yang dimilikinya untuk merangsang mereka mengenali bahwa mereka bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang mereka pikir terjadi pada mereka sebelumnya dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kebebasan. Pendekatan behavioristik menurut Corey bertujuan secara umum untuk menghilangkan perilaku yang tidak sesuai dan mempelajari perilaku yang efektif. Ivey menyatakan tujuan psikoterapi behavioristik sebagai upaya untuk menghilangkan kesalahan dalam belajar dan berperilaku serta dan menggantikan pola-pola perilaku yang sesuai. Sehubungan dengan terapi behavioristik ini, Ivey menjelaskan tujuan terapi kognitif behavioristik, yaitu untuk menghilangkan cara berpikir menyalahkan diri, mengembangkan cara memandang lebih rasional dan toleran terhadap diri dan orang lain, selanjutnya berperilaku nyata berdasarkan cara berpikir seperti itu. Pendekatan Gestalt menurut Ivey bertujuan agar seseorang lebih menyadari kehidupan dan bertanggung jawab terhadap arah kehidupan seseorang. Sedangkan Corey menyatakan tujuan pendekatan Gestalt yaitu untuk membantu klien memperoleh pemahaman mengenai pengalamannya, untuk merangsang menerima tanggung jawab dari dorongan yang ada di dunia dalamnya yang bertentangan dengan ketergantungan terhadap dorongan-dorongan dari luar. Pendekatan terapi realitis, salah satu bentuk terapi kognitif, menurut Ivey bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang tanpa campur tangan orang lain agar mampu menemukan keputusan yang bertanggung jawab dan untuk bertindak dengan menyadari sepenuhnya akibat-akibat tindakan tersebut. Corey merumuskan tujuan terapis realitis yaitu untuk membantu seseorang agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta merangsang untuk menilai apa yang sedang dilakukan dan memeriksa seberapa jauh tindakannya dapat berhasil. Yang ketiga, bentuk-bentuk utama terapi. Psikoterapi suportif adalah suatu bentuk terapi alternatif yang mempunyai tujuan untuk menolong pasien beradaptasi dengan baik terhadap suatu masalah yang dihadapi dan untuk mendapatkan suatu kenyamanan hidup terhadap gangguan psikisnya. Tujuan, menaikkan fungsi psikologi dan sosial, menyokong harga dirinya dan keyakinan dirinya sebanyak mungkin, menyadari realitas keterbatasannya agar dapat diterima, mencegah terjadinya relapse, bertujuan agar penyesuaian baik, mencegah ketergantungan pada dokter, memindahkan dukungan profesional kepada keluarga. Syarat pemberian, gangguan bersifat sedang kepribadiannya premorbid pasien yang kuat disertai dengan adanya pemulihan diri yang kuat. Ventilasi, bentuk psikoterapi yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pasien untuk mengemukakan isi hatinya dan sebagai hasilnya ia akan merasa lega serta keluhannya akan berkurang. Persuasi, psikoterapi suportif yang dilakukan dengan menerangkan secara masuk akal tentang gejala-gejala penyakitnya yang timbul akibat cara berpikir, perasaan, dan sikapnya terhadap masalah yang dihadapinya. Sugesti, psikoterapi yang berusaha menanamkan kepercayaan pada pasien bahwa gejala gangguannya akan hilang. Reassurance, psikoterapi yang berusaha meyakinkan kembali kemampuannya pasien bahwa ia sanggup mengatasi masalah yang dihadapinya. Bimbingan psikoterapi yang memberi nasihat dengan penuh wibawa dan pengertian. Penyuluhan atau konseling, psikoterapi yang membantu pasien mengerti dirinya sendiri secara lebih baik agar ia dapat mengatasi permasalahannya dan dapat menyesuaikan diri. Kerja
kasus sosial, suatu proses bantuan oleh seseorang yang terlatih kepada seorang pasien yang memerlukan satu atau lebih pelayanan sosial khusus. Tidak diadakan usaha mengubah pola dasar kepribadian pasien ataupun hanya hendak menangani masalah situasi pada tingkat realistik. Terapi kerja berupa sekadar memberi kesibukan kepada pasien ataupun berupa latihan kerja tertentu agar ia terampil dalam hal itu dan berguna baginya untuk mencari nafkah kelak. Hipnosa membantu psikoterapi, akan tetapi apa yang dapat dicapai dengan hipnosa dalam psikoterapi dapat juga dicapai dengan cara lain tanpa hipnosa. Hipnosa hanya dapat mempercepat pengaruh psikoterapi. Terapi perilaku berusaha untuk menghilangkan masalah perilaku khusus cepat-cepatnya dengan mengawasi perilaku belajar pasien. Terapi rekonstruktif untuk mencapai pengertian tentang konflik-konflik yang letaknya di alam tak sadar dengan usaha untuk mendapatkan perubahan yang luas daripada struktur kepribadian dan penjelasan pertumbuhan kepribadian dengan pengembangan potensi penyesuaian diri yang baru. Cara-cara psikoterapi rekonstruktif antara lain psikoanalisis Freud dan psikoanalisa non-Freud. Psikoterapi yang berorientasi kepada psikoanalisa dengan cara asosiasi bebas, analisis mimpi, hipoanalisa atau sintesa, narkoterapi, terapi main, terapi kelompok analitik. Beberapa jenis psikoterapi suportif. Semua dokter kiranya harus dapat melakukan psikoterapi suportif. Jenis katarsis, persuasi, sugesti, penjaminan kembali, bimbingan dan penyuluhan konseling, kembali memodifikasi tujuan dan membangkitkan, serta mempergunakan potensi kreatif yang ada. Cara-cara psikoterapi reduktif antara lain terapi hubungan antar manusia, terapi sikap, terapi wawancara, analisan dan sintesa yang distributif, konseling terapeutik, casework, reconditioning, terapi kelompok yang reduktif, terapi somatik. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.